Shalom teman-teman. Masih kalau Tuhan, mari sebelumnya kita mulai berdiri dulu ya. Kita mau memandangkan jargon kita. AOC Generation, maju bersama, hebat bersama. Sekali lagi. AOC Generation, bersama, hebat bersama. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Kita mulai dengan kita pada sore hari ini. Kita mau beri sembah kita karena hanya Tuhan yang layak kita puji Yesus. Thank you.
layak Engkau Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan ini, atas kasih-Mu yang tak pernah terukur dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Atas pengorbanan kami bersyukur ya Bapa. Ya Bapa, pada sore hari ini ya Tuhan, kembali kami datang Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, ini ibadah kami ya Bapa. Kami mau serahkan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan apa yang kami persembahkan pada sore hari ini ya Yesus, boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Allah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, memimpin ibadah kami yang terdengar. Dan sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap tinggal bagi berdiri teman-teman. Kita mau katakan bahwa kita telah menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Pujian tidak sedang kita melebarkan lagi. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita menerima firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, terima kasih atas karya terbesar dalam kehidupan kami. Pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sehat. Sudah makan? Belum ya, kan nanti kita makan-makan setelah ini kan. Jadi kita puasa beberapa menit. TV-nya nggak bisa nyala ya itu ya? Nggak bisa. Mas Wahyu bisa tampilkan. Terima kasih buat Ketua Pemuda yang sudah percayakan saya untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Allah. Saya dikasih tema Living Hope. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Yang perempuan baca ayat 4, yang kaum pria baca ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 4. Sekali lagi, surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 4. Yang kaum prianya baca ayat 3, yang kaum wanitanya baca ayat 4. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Surat 1 Petrus ini ditulis. Yuk masuk, gak apa-apa. Yang terlambat nanti porsi makannya tak potong ya. Maju. Siapa Angel di sini gak apa-apa. Di depan Mbak Isma gak apa-apa Angel, biar kamu gak masuk angin. Nah, yuk lanjut ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Surat 1 Petrus ini ditulis untuk orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Teman-teman bisa lihat di dalam pasal yang pertama ayatnya yang pertama. Mereka ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang terpaksa pergi dari Yerusalem karena penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Di seluruh kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen ini disiksa pada abad yang pertama. HP-nya siapa itu? Facebook. Kecilkan. Nah, mereka itu disiksa, ada yang dibunuh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Akhirnya jemaat di Yerusalem terserak. Rasul Petrus menulis kepada jemaat untuk memberikan apa? Memberikan penghiburan, memberikan harapan, dan untuk mendorong supaya jemaat-jemaat ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Kita sudah membaca ayat 3 dan ayat 4. Di situ menjelaskan bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus kita dilahirkan kembali kepada pengharapan yang hidup, serta di dalam ayat yang keempat menjelaskan ada warisan kekal di surga yang tidak akan binasa,
tidak tercemar, tidak akan layu. Ini adalah kasih karunia dari Allah. Nah, sesuai tema Living Hope, artinya apa sih? Mana yang beri tema kepada saya? JJ Vina, artinya apa sih? Hidup yang berpengharapan. Ada harapan yang hidup, benar gak? Kalau ada harapan yang hidup berarti lawan kata dari hidup apa? Berarti ada harapan-harapan yang mati. Ada yang bisa mengartikan arti harapan yang dari pemudanya dulu. Satu orang saja. Harapan itu artinya apa sih? Keinginan. Oke, yang dari pemudinya. Harapan itu artinya apa sih? Sama aja, Ustaz kecil. Artinya sama kok. Impian. Nah, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan itu artinya sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Di sini adakah yang memiliki sebuah harapan? Siapa yang punya harapan di dalam hidup ini? Yang gak pernah punya harapan? Ada? Pastinya kita semua memiliki harapan di dalam kehidupan ini. Gak cukup cuma satu, benar kan ya Mas Rio? Wah, harapanku gak cukup cuma satu. Banyak, saking banyaknya gak bisa di-list. Ya Mas Wahyu? Mas Wahyu senyum saja. Nanti kalau saya bilang iya, Tante Jil nanti suruh sebutkan apa harapannya. Enggak. Disimpan di dalam hati saja, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, lanjut Mas Wahyu. Oh, belum. Saya nggak bisa lihat depan, jadi saya lihat ke belakang ya. Nah, harapan ini tadi artinya keinginan supaya menjadi kenyataan. Kita punya keinginan, kita punya harapan, dan kita berharap suatu saat itu akan terjadi. Itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi realita hidup, banyak pemuda remaja hari-hari ini merasa kecewa. Ada yang pernah merasa kecewa? Ada? Jangan Mas Wahyu lagi yang pemudinya. Mbak Isma pernah merasa kecewa? Pasti pernah. Nah, yang terjadi saudara, pemuda remaja pada umumnya, mau orang Kristen atau bukan orang Kristen, mengalami yang namanya rasa kecewa, yang namanya stres. Bahkan yang sudah di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan pun terkadang sepertinya kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena saya dan saudara hidup di dalam dunia yang membuat kita mudah kehilangan harapan. Benar gak? Kita ini mudah kehilangan harapan. Dunia ini gak bisa memberikan harapan yang pasti. Mari kita lihat hal-hal yang membuat pemuda remaja atau kita semualah anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan. Yang pertama, dosa pribadi. Dosa pribadi itu apa sih, Tante Jil? Karena kita santai ya, jadi dua arah. Dosa pribadi itu misalnya apa sih Mbak Feve? Tante Jil kok medeni sih nanya terus. Biar apa itu proaktif ya. Apa sih dosa pribadi itu Tante Jil? Dosa yang kamu lakukan sendiri, bukan secara global, bukan yang dikerjakan bareng-bareng teman orang lain. Misalnya apa Mbak Feve? Apa? Bohong. Terbiasa berbohong. Waduh, itu dosa pribadi itu, benar gak? Siapa yang
game. Veba angkat tangan. Kecanduan hal-hal yang negatif. Nah, apalagi sekarang kecanggihan teknologi kita nggak bisa hindari ya. Kita hidup berdampingan. Kita nggak bisa menghindar. Saya nggak mau, nggak bisa. Kita hidup berdampingan. Tetapi harus bijaksana dalam menggunakannya. Supaya apa? Nggak kecanduan. Ada orang-orang yang kecanduan pornografi. Tidak menutup kemungkinan itu adalah pemuda remaja Kristen yang sudah kenal Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Merasa gak layak di hadapan Tuhan. Banyak ya dosa pribadi. Teman-teman bisa merenungkan sendiri apa saja itu. Akhirnya merasa gak layak di hadapan Tuhan. Ada rasa bersalah, bahkan sulit untuk mengampuni diri sendiri. Akibatnya apa? Merasa jauh dari Tuhan. Hidupku sepertinya gak ada harapan lagi karena aku terbiasa meso, aku terbiasa bohong, aku terbiasa merokok, aku terbiasa yang jelek-jelek. Gak layak lagi di hadapan Tuhan. Gak usah ke gereja, gak usah sembahyang lagi sama Tuhan, gak usah baca-baca Alkitab lagi. Gak ada harapan untuk hidup menjadi baik lagi. Yang kedua, tentang identitas diri. Pencarian jati diri ini biasanya dimulai dari yang mulai beranjak remaja, benar nggak? Kalau sama Mas Rio, usianya Mas Rio nggak perlu cari jati diri lagi ya, sudah ketemu, benar nggak? Identitas diri wis jelas nggak? Wis jelas Anda Jil, usia bos banyak. 17 tahun, berapa tahun yang lalu ya. Yang remaja biasanya tidak menutup kemungkinan, yang pemuda juga masih ada. Tidak menutup kemungkinan, tetapi pada umumnya remaja-remaja bingung tentang jati diri. Siapa sih aku ini sebenarnya? Padahal jelas firman Tuhan katakan bahwa saya dan saudara ini adalah anak-anak Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya dan saudara itu berharga di mata Allah. Itu identitas kita. Bahkan ada anak-anak muda yang gak tahu tujuan hidupku ini apa sih sebenarnya. Sekolah ya sekedar sekolah, kuliah ya sekedar kuliah, selanjutnya gak tahu bagaimana. Kehilangan arah. Aku hidup buat apa sih? Kehilangan semangat, merasa hidup ini tanpa makna. Nah, yang ketiga yang bisa membuat pemuda remaja ini kehilangan harapan, yang lebih banyak terjadi itu ketika patah hati. Hati kok bisa patah ya? Bahasa gaulnya apa sih? Patah hati. Patah hati. Yang sudah pemuda punya persahabatan yang lebih spesial lagi antara pemuda dan pemudinya. Tetapi dengan komitmen-komitmen yang sudah dijalin misalnya ya, dengan apa lagi? Cerita-cerita yang sudah diceritakan bersama, ada janji-janji di dalamnya. Tiba-tiba kandas, patah hati gak? Yang sudah 17 tahun ke atas. Oh ternyata belum pernah ya merasakan patah hati. Siapa ini? Mas Rizky, belum pernah? Wah hebat, jangan Mas Wahyu. Jangan. Saya tidak akan menyebutkan terus-menerus nama Mas Wahyu. Mbak Isma pernah gak? Kita dua arah kan ya. Ketika hubungan itu kandas, kira-kira patah hati gak? Waduh, saya sudah banyak berkorban, sudah lembur chattingan sampai
berbahaya. Mas Majar jangan dulu ya. Sekolah C, lek tanda jil katakan jangan dulu. Kenapa? Biar fokusnya nggak terpecah kemana-mana. Bener nggak Mbak Inji? Nggak melarang, tanda jil nggak melarang. Maksudnya nggak memaksakan, nggak tanda jil lo nggak boleh, tetapi menghimbau, mengarahkan. Jangan nunjuk-nunjuk, jangan. Yuk lanjut. Supaya apa? Nggak merasakan yang namanya patah hati di usia dini. Bahasanya kok ribet ya. Maksudnya biar fokusnya nggak terpecah. Nah lanjut. Karena cepat atau lambat, tetap mau pemuda mau pemudi suatu saat akan menikah ketika waktunya tiba. Dan diusahakan semuanya sudah berada di posisi yang siap, bukan karena terpaksa, bukan karena sesuatu yang menggebu-gebu tapi sementara. Yuk balik lagi. Nah, kehilangan harapan karena patah hati dengan misalnya pacar lah, bahasa umumnya. Yang disalahkan siapa? Mas Abed, Tuhan lah. Tuhan ini kok gini sih jadi sasaran Tuhan. Bener nggak Mbak? Namanya yang pakai Feli. Tuhan yang dimuring-muringi lah. Sing janjian siapa? Ketika ada masalah yang disalahin siapa? Tuhan. Atau enggak kita mungkin pernah mengalami ada teman baik, ya misalnya pemudi dan pemudi sahabat karib, tapi ternyata dia mengkhianati kita atau menyakiti hati kita, menjauhi kita dan lain sebagainya. Kita merasa kok saya sepertinya ditolak ya, kok sepertinya saya sendirian ya, kok sepertinya saya ini dikucilkan. Kehilangan pengharapan, sulit lagi percaya kepada orang lain, merasa hidup ini kosong, wis lempeng. Selanjutnya, yang keempat, tekanan sosial dan media sosial. Tekanan sosial dan media sosial, mengalami body shaming. Jangan ya, kita nggak boleh mengejek orang atau merendahkan orang karena penampilan dia, karena bodinya dia. Masing-masing unik. Saya yang rambutnya seperti ini, saya yang kulitnya kecoklatan, saya yang matanya belok mancung ke depan. Jangan kita merendahkan orang lain. Kenapa? Karena bisa membuat orang itu merasa terpuruk. Sadar gak sadar, dengan perkataan kita bisa membuat mereka patah semangat. Tetapi ada juga orang-orang yang melakukan hal demikian, atau gak dibanding-bandingkan di TikTok lah, di Instagram lah, dan di mana-mana. Merasa hidup orang lain itu lebih baik daripada kita. Istilahnya apa? FOMO. Benar gak, Fit? Merasa kok orang lain itu hidupnya lebih enak ya, lebih baik, lebih nyaman daripada saya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita merasa hidup kita tidak cukup baik, kita merasa minder. Bahkan ada anak-anak muda yang sampai depresi, gak bisa menerima kenyataan hidupnya, gak bisa menerima dirinya sendiri. Dan selanjutnya kehilangan pengharapan karena masalah keluarga. Semua keluarga pasti pernah mengalami yang namanya masalah, punya masalah. Kompleks ya. Kadang pemuda remaja mungkin merasa gak dapat perhatian dari orang tua, atau mungkin kurang dapat kasih sayang, atau mungkin ada yang mengalami kurang mendapatkan pengakuan dari keluarga. Orang tua saya, papa mama saya lebih mengasihi si A,
daripada saya. Lebih berat ke kakak, lebih berat ke adik, lebih berat kepada dia daripada saya. Bahkan ada orang-orang tua yang punya ekspektasi yang berlebihan. Nanti anak saya selesai kuliah harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu harus sukses, kamu harus punya pekerjaan seperti ini, gajimu harus banyak supaya bisa mengangkat derajat keluarga. Orang tua sudah susah-susah menyekolahkan kamu dan lain sebagainya. Akhirnya kita merasa tertekan. Kamu harus berprestasi di sekolah, kamu gak boleh terlambat, kamu harus ikut les ini dan itu. Kamu harus pinter, usahakan menguasai 2 bahasa asing misalnya. Waduh, kita tertekan, merasa gak dicintai, merasa kehilangan rasa aman. Waduh, gak punya lagi pengharapan atau mengalami kegagalan. Baik di sekolah misalnya nilainya buruk, atau misalnya gak lulus ujian, gagal. Atau saya punya universitas favorit, nanti kalau saya selesai SMA, SMK saya masuk di sini. Tapi ternyata gagal, gak bisa masuk di situ. Ada yang pernah mengalami hal demikian? Pernah ya? Waduh, gak sesuai dengan yang saya harapkan. Otomatis akan merasa kecewa, merasa kehilangan pengharapan. Bahkan kita akan berpikir, lah Tuhan ini kok gak adil buat saya. Saya ini sudah setia loh sama Tuhan. Sejak kecil sekolah minggu, setia terus aktif di gereja, pelayanan sampai remaja, pemuda. Sekarang saya ingin kuliah, saya ingin masuk di sekolah A karena itu sekolah favorit saya, tapi sama Tuhan gak dibolehin. Yang terjadi apa? Kalau saya gak masuk di situ, nanti masa depan saya hancur. Nanti saya gak bisa berkembang, potensi saya nanti begini-begini saja. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua hal ini, bahkan ada hal-hal yang lain yang gak tangga jiljabarkan, bisa membuat pemuda dan remaja merasa putus asa, bisa membuat saya dan saudara kehilangan pengharapan. Dan di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat yang demikian, dunia, iblis menawarkan banyak harapan palsu. Ada harapan-harapan palsu yang dunia tawarkan. Kalau kamu populer, kamu akan bahagia. Kalau kamu kaya, semua masalahmu hilang. Benar? Apakah benar kalau kita menjadi orang yang kaya, memiliki segalanya, gak punya masalah? Tidak, tambah banyak masalah. Belum di bisnis cabang A, cabang B, belum tentang anak-anaknya, belum kalau ada yang korupsi dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada harapan palsu yang dunia berikan. Kalau kamu punya pasangan wis lengkap, hidupmu gak apa-apa, dia gak kenal Tuhan. Gak apa-apa, kamu saja yang kenal Tuhan. Mau seperti itu? Gak mau. Jangan. Tetapi kenyataan semuanya itu hanya sementara. Popularitas bisa hilang, benar? Kekayaan bisa lenyap dan lain sebagainya. Kalau begitu, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini? Kita butuh yang namanya living hope. Amin. Kita butuh pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang palsu atau sementara. Kita butuh harapan yang tidak mati, harapan yang tidak mengecewakan. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3
dari kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus Kristus memberikan kita kehidupan yang penuh pengharapan ketika Dia bangkit dari kematian, ketika Dia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Saat kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, harapan kita ini hidup. Amin. Kenapa? Karena Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup. Harapan kita kuat karena Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut. Dasar kita ini kuat. Harapan saya dan saudara di dalam Yesus itu pasti, karena Yesus menjamin kemenangan saya dan saudara. Bukan cuma harapan yang sementara, tetapi harapan untuk hidup yang kekal. Tadi saya katakan di awal bahwa Rasul Petrus ini menulis 1 Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar, kepada jemaat-jemaat pendatang, kepada jemaat-jemaat yang terserak karena penganiayaan. Kita bayangin ya hidup mereka waktu itu. Mereka percaya Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari Yerusalem karena penganiayaan yang terjadi. Bahkan ada yang mati dibunuh. Lah situasinya sangat-sangat tidak baik. Atas dasar apa mereka harus tetap mempertahankan pengharapan mereka kepada Tuhan? Ketika firman Allah diberitakan tentang keselamatan, ketika firman Allah diberitakan tentang mujizat, tentang berkat Tuhan secara jasmani, secara rohani, mereka punya harapan, saya pasti menikmati semua itu. Tetapi kenyataan yang terjadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami penganiayaan. Harus menjadi orang yang terserak dari tempat mereka tinggal, menjadi pendatang. Mungkin ada yang gak punya tujuan hidup lagi. Lah saya sebagai pendatang, saya punya apa? Harus mulai dari mana untuk menjalani hidup ini? Apakah saya punya masa depan yang pasti? Pasti ada orang-orang yang berpikir demikian. Ada ancaman dalam hidup mereka. Kalau misalnya saya tertangkap, kalau misalnya saya dibawa kembali ke Yerusalem dan harus tunduk kepada kaisar, apakah saya masih bisa terus berharap kepada Tuhan? Mungkin sebagai pendatang mereka mengalami hal yang namanya dikucilkan oleh penduduk asli, dan mengalami tantangan demi tantangan yang lainnya. Secara ekonomi pasti punya tantangan. Berpikir tentang masa depan anak-anaknya bagaimana dengan penganiayaan-penganiayaan yang mereka alami. Sudah punya tujuan hidup ketika berada di Yerusalem, tetapi terjadi hal-hal yang di luar pemikiran mereka, yang tidak bisa mereka kendalikan. Semuanya buyar, semuanya berubah, harus mulai lagi dari awal. Nah, Tuhan melalui Rasul Petrus memberikan pesan kepada orang-orang atau jemaat-jemaat yang terserak. Dikatakan bahwa karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Ada living hope yang diberitakan. Ayo berharap kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit di antara orang mati. Kebangkitan Kristus membawa harapan, dan itu pasti, bukan palsu. Amin. Itu bukan palsu, itu bukan dibuat-buat. Sekalipun kondisinya memang sulit, tapi teruslah berharap kepada Tuhan. Satu saat pasti kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan. Mungkin di dalam keluarga sepertinya gak ada harapan lagi. Yang terjadi yang jelek-jelek saja. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, saya rindu punya keluarga yang takut akan Tuhan. Taruh harapan itu di kaki Tuhan dan yakini itu pasti terjadi. Yang dulunya pernah mengalami kegagalan tapi mau kembali kepada Tuhan, saya berharap hidup saya akan menjadi lebih baik lagi. Sekalipun kenyataan yang terjadi sekarang masih belum baik-baik saja. Saya punya identitas yang jelas di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan yang di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia ini. Amin. Yang tidak bisa dihancurkan oleh iblis. Dalam Kristus ada living hope. Yesus bisa menyembuhkan hati yang terluka, bisa memulihkan hati yang patah, dan bisa memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Amin. Yang terjadi memang sulit, yang terjadi memang sukar, prosesnya sulit, tetapi ingat, ada masa depan di dalam Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 4 Rasul Petrus mengatakan bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ada warisan yang tidak akan binasa. Ada warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu atau kematian. Dikatakan yang tidak dapat cemar, tidak bisa dikotori oleh dosa, yang tidak dapat layu. Yang tidak dapat layu, tidak bisa pudar. Warisan apa itu, saudara? Keselamatan yang kekal. Amin. Ada kehidupan kekal, ada surga yang mulia, ada mahkota yang kekal. Kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan warisan yang Yesus janjikan bagi saya dan saudara ini berbeda dengan warisan yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia berikan warisan bisa habis, benar? Bisa rusak, bahkan bisa diperebutkan. Tetapi warisan Tuhan dikatakan apa? Yang tersimpan di sorga bagi kamu, disimpan khusus buat saya dan saudara. Amin. Khusus buat kamu, bukan dikatakan khusus hanya untuk si A, tidak. Buat kamu itu berarti buat saya, buat saudara. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir yang harus kita lakukan, yang pertama, pegang erat pengharapan ini. Jangan biarkan dunia atau masalah menggeser harapan kita di dalam Tuhan. Amin. Semua orang pasti punya masalah, semua orang pasti punya pergumulan, apalagi pemuda dan remaja. Kalau jatuh bangkit lagi, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau mulai jauh dari Tuhan, balik lagi, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan.
Bila orang lain lihat ada sesuatu yang beda, biar orang lain lihat ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan karena saya dan saudara hidup gak punya masalah, tetapi karena kita punya sukacita, kita punya ketenangan, kita punya harapan yang pasti, kita punya masa depan yang cerah, yang dunia tidak bisa berikan. Hanya ada di dalam Tuhan. Yang terakhir, bawa harapan ini kepada orang lain. Tante Jill kalau khotbah sering sampaikan untuk memberitakan tentang kabar baik. Bukan hanya untuk kita. Kalau kita punya living hope di dalam Tuhan karena kebangkitan Yesus Kristus, kita sampaikan kepada orang lain. Sama seperti khotbah saya hari Minggu yang lalu ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain mengetahui tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka yang putus asa, mereka yang berduka cita kembali memiliki harapan karena Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Mereka beritakan kepada orang lain. Mereka sampaikan kepada murid-murid yang lain, murid-murid yang masih hidup dalam ketakutan, murid-murid yang hidup dalam rasa tidak aman. Ada yang mengalami kekecewaan karena guru mereka sudah mati, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain mereka sampaikan. Akhirnya timbul kembali pengharapan mereka di dalam Tuhan. Mereka menjadi rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah. Dan firman Allah itu diberitakan sampai kepada saya dan saudara. Banyak teman kita mungkin hari-hari ini yang sedang merasa putus asa. Ada yang mungkin kecewa, bahkan ada yang terluka. Terluka bukan secara fisik ya. Batin mereka, hati mereka terluka. Gak tahu lagi harus berbuat apa. Sampaikan tentang pengharapan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Ajak mereka untuk berharap kepada Tuhan. Mungkin karena ekonomi keluarga gak bisa lagi lanjut sekolah dan berpikir gak punya masa depan yang cerah. Sampaikan, ayo berharap kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam Tuhan masa depanmu cerah. Tuhan memberikan yang terbaik. Jangan simpan untuk diri kita sendiri. Amin. Ajak orang-orang di sekeliling kita untuk mengenal Yesus, untuk terima Tuhan sebagai juru selamat, dan mereka punya pengharapan yang pasti juga di dalam hidup mereka kepada Yesus Kristus. Terutama saya dan saudara, kita semua yang hadir pada malam hari ini punya living hope, harapan yang hidup di dalam Tuhan karena Kristus, karena Yesus sudah bangkit. Percaya dan percaya akan hal ini. Sekalipun mengalami tantangan, sekalipun mengalami proses, tetapi ketika kita punya keinginan, kita punya harapan, saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, saya ingin menjadi pribadi yang lebih setia lagi kepada Tuhan. Sekalipun sekeliling kita nggak mendukung, sekalipun sekeliling kita mungkin mengecewakan, tapi kita mau terus taruh harapan kita kepada Tuhan. Satu saat itu pasti menjadi kenyataan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan
sebagai pemuda remaja di tengah-tengah dunia yang membawa kepada pengharapan yang mati, membawa kami patah hati, membawa kami kepada suatu hal yang negatif bagi kehidupan kami. Tapi lewat kematian Tuhan, bahkan kebangkitan Yesus membawa suatu pengharapan baru bagi kami, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada keselamatan, bahkan di dalam Tuhan ada harapan kami, harapan yang mati menjadi hidup ketika Engkau bangkit. Kami mau selalu berharap terus kepada Tuhan, karena kami akan percaya Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan yang akan membimbing kami. Tuhan selalu ada di jalan Tuhan, dan kami meraih setiap harapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah menguatkan kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi selalu, memberkati selalu Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan, bahkan keluarganya Tuhan Yesus yang memberkati. Kami sudah terima firman Tuhan, dan setiap kami yang sudah mendengar sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian dengan ucapan terima kasih. Pujian nama Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita akan jalankan korban persembahan. Karena satu pujian, aku diberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ketua. Shalom teman-teman semuanya. Siapa nih yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, boleh melambaikan tangannya dong. Semuanya yang punya pengharapan kan? Amin. Oke, kita ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan bermain game teman-teman. Seperti biasanya, kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Aku minta pinjam alatnya Mas Joshua sama Ibu Asma Desa. Pinjam ya? Oke, langsung saja kita bagi kelompok. Hitung 1, 2, 1, 2 dari Mas Adi. Oke, yang satu di sebelah kanan saya dan yang dua di sebelah kiri saya. Oke,
Supaya gak ngantuk kita bermain games ya. Tolong baris sejajar ke belakang. Nomor 1 dan nomor 2 baris. Oke. Jadi konsep aturan bermain gamesnya adalah nanti yang kebagian di depan ini akan dibacakan Alkitab pasal dan ayatnya. Nanti cepet-cepetan buka Alkitab dan di dalam ayat tersebut akan ada nama tokoh Alkitab, contohnya Nuh gitu ya. Nanti sistemnya kalau sudah tahu itu tokohnya harus angkat tangan dulu baru dijawab. Iya, yang depan. Nanti kalau sudah balik ke belakang, oke? Oke?
2 itu adalah nama Alkitab sesuai urutannya dalam bagian mana. Jadi kalian bisa buka statistik. Lanjut, angka kode yang ketiga itu menunjukkan pasal berapa. Nanti kode yang keempat itu menunjukkan ayat berapa. Kode
Mari kita berdiri sama-sama, kita berdiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong memberkati keluarga kami. Percaya dengan kami percaya dengan Tuhan. Lalu dalam hati kami selalu bersemangat Tuhan, karena kami tahu harapan kami pasti. Tuhan di kami seperti satu untuk masing-masing kita beserta dalam perjalanan dan Tuhan juga kami akan menikmati berkat jasmani sudah dibawa oleh anak-anak dari kota ini. Suci kudus dan firman-Mu menjadi kuasa kami. Balas berkati mereka yang telah berkorban untuk kemuliaan. Pemuda remaja yang berkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Terima kasih karena anugerah dari Putra-Nya yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus beserta kita senantiasa sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.